Hai, saya Hilman dari sekolahcoding.com. Sekarang kita akan bahas, kita santai sedikit, bedanya web designer dan bedanya web developer apa. Dan juga nanti kita akan lihat bedanya front end dan juga back end. Jadi untuk teman-teman yang mau berkarir di bidang website atau mau menguasai hal-hal website ini, silahkan ditunggu, sabar, ditonton sampai akhir. Yang pertama untuk web designer, kerjanya apa sih? Sama apa aja yang kita butuhin buat jadi web designer? Yang pertama teman-teman harus nguasain salah satu software untuk mengedit gambar. Jadi gunanya buat bukan seperti fotografer, maaf bukan fotografer, maksudnya yang fokus ke bagian foto, bukan nanti tujuannya bukan buat jadi ahli ngedit foto. Jadi misalnya yang muka yang tadinya warna coklat kita ubah jadi warna putih, atau yang tadi muka misalnya berjerawat kita mau edit jadi nggak ada jerawatnya, tujuannya bukan itu. Tujuannya biar teman-teman bisa memvisualisasikan atau membuat website, jadi desain website di komputer. Karena tentu aja kita bisa bikin di kertas, tapi buat nge-share-nya untuk ngeliatin ke orang lebih gampang kalau kita dengan tool atau software tertentu. Yang sangat terkenal adalah Photoshop. Adobe Photoshop nama programnya, nama softwarenya, jadi sangat umum kalau teman-teman ngelamar pekerjaan, salah satu yang harus dikuasain buat jadi web designer adalah Adobe Photoshop. Sekali lagi di Adobe Photoshop itu kita bisa bikin website, jadi bukan kodenya tapi memvisualisasikannya, bikin gambarnya jadi orang-orang bisa lihat. Ngeditnya juga lebih gampang. Bayangin kalau di kertas kita harus hapus, kita ganti kertas, tapi di sini enggak, semua di program kita tinggal pakai tool buat ngapus. Terus kita bisa main-main dengan teks, kita bisa ganti teksnya, ganti warnanya, ganti bentuknya. Jadi kita bisa buat komponen website dengan Photoshop tadi. Lalu jadi di situ bukan bahasa program, bukan kode-kode, bukan nulis, kita ngedit di situ, ngedit website istilahnya. Yang kedua adalah menguasai vektor, ngedit vektor. Bedanya ini dengan vektor, vektor biasanya kita pakai buat kayak bikin icon. Jadi sangat umum kita lihat di berbagai website ada beda-beda ikonnya. Kita bikin ilustrasi, jadi nggak harus foto beneran. Misalnya ada taman yang kita mau visualisasiin sendiri, kayak apa modenya kayak di kartun, gambarnya kita bisa mainin warnanya, itu kita pakai vektor namanya. Jadi salah satu software yang sangat terkenal produk Adobe juga namanya Adobe Illustrator. Jadi itu dia dua skill teknik yang teman-teman butuhin. Tapi yang nggak saya tulis di sini yaitu teman-teman harus terbiasa dengan website. Jadi teman-teman harus biasa ngelihat website, diperhatiin mana yang bagus, mana yang jelek. Teman-teman bandingin, cari referensi beberapa website. Ada website namanya Web Design Inspiration. Jadi teman-teman harus update terus, lihat apa yang modern, apa yang lagi in sekarang, dan lain-lain. Cukup itu dulu buat web designer. Kita lompat ke yang berikutnya adalah web developer atau pengembang website. Web developer sendiri kasarnya terbagi dua, jadi back end dan front end. Kita akan bahas satu persatu. Kita ke front end dulu sekarang. Tenang, meskipun banyak, kita akan bahas. Jadi untuk front end ini dia bekerjanya di bagian depan, atau kita sering dengar di bagian klien. Jadi nggak ada hubungannya dengan database. Jadi ini benar-benar apa yang dilihat langsung sama user atau pengguna website kita. Jadi walaupun teman-teman nanti mau fokusnya ke backend, yang ntar kita akan bahas, teman-teman tetap harus familiar dengan yang namanya HTML, CSS, dan JavaScript. Tiga ini benar-benar paket komplit istilahnya. Kalau teman-teman nguasain ini, insya Allah dapat pekerjaan di bidang pengembangan website ini. HTML ini seperti struktur websitenya, jadi mau nggak mau harus belajar HTML, lalu CSS buat menghiasnya. Jadi tadi kita bisa menghiasnya dengan software buat ngedit gambar seperti Photoshop, tapi buat bikin kodenya sendiri kita butuh HTML dan CSS. Lalu ada yang namanya JavaScript. JavaScript ini sudah bahasa program, butuh logika, butuh mikir buat dipelajarinya, tapi semuanya masuk akal, nggak ribet-ribet banget. Kita udah ada tutorialnya masing-masing di sekolah coding, silahkan dilihat di channel kami. Ada pesawat lewat, maaf. Kita doakan semoga selamat sampai tujuan, amin. Iya, kita tunggu sebentar karena cukup berisik, saya lagi buka jendela. Ya, lanjut lagi, ini dia. Jadi JavaScript
Kalau JavaScript ini bikin website kita lebih interaktif, jadi user kita bisa dapat feedback apa yang mereka lakuin. Detailnya teman-teman bisa lihat nanti. Lalu jQuery ini sebenarnya JavaScript, cuman biar lebih mudah dipakai atau dipelajarin sama user, kita bisa pakai jQuery. jQuery ini library dari JavaScript. Teman-teman nggak perlu terlalu pusing, intinya dia sama. Tapi dengan jQuery ini lebih mudah dibaca, lebih mudah dipelajari oleh teman-teman yang baru mau belajar. Lalu ini yang istilahnya bukan bahasa-bahasa seperti di sebelah kiri ini, yang di sebelah kanan ini responsive website. Untuk teman-teman yang mau di bagian front end, nggak cukup dengan ini semua. Teman-teman harus udah bisa atau familiar dengan responsive website. Apa itu responsive website? Website kita harus terlihat bagus di berbagai macam alat atau device seperti tablet, kita sebut merek iPad, ada smartphone, ada yang namanya Galaxy, ada yang dari iPhone, macam-macam ukurannya. Di situ kita istilahnya responsive website. Jadi bukan cuma di ukuran normal screen seperti ini, tapi nanti website kita juga harus bagus kelihatan di berbagai device tadi. Lalu yang tantangan yang kedua adalah cross browser. Cross browser ini kita tahu ada browser yang namanya Mozilla, Firefox, ada yang namanya Chrome, Safari, dan macam-macam. Sayangnya nggak semua kode kita diperlakukan sama di browser ini. Ada nggak begitu banyak, tapi ada beberapa tips biar kita, ada beberapa hal yang bukan sekedar tips, tapi hal yang harus kita lakuin kalau website kita istilahnya mau perfect di semua browser ini. Meskipun terlihat banyak, tapi nanti teman-teman akan belajarnya bakal barengan, karena semuanya berhubungan satu sama lain. Dan kalau teman-teman konsisten, insya Allah bisa. Kita pindah dari front end ke bagian back end sekarang. Jadi kalau front end tadi berada di sisi klien atau di sisi user. Maaf, ini lagi ngambek mouse-nya. Oh, ini dia. Set. Untuk backend atau bagian belakang yang user nggak lihat langsung, dia berjalannya di sesi server. Teman-teman paling nggak menguasai salah satu bahasa program. Saya tandain bintang karena ini opsional. Sangat banyak bahasa program yang bisa kita pakai. Ada Java, ada PHP, ada Ruby, yang frameworknya nama Ruby on Rails atau kita kenal dengan ROR. Lalu untuk JavaScript ada yang namanya Node.js, ada Python dan lain-lain. Tapi yang sangat populer PHP. Di Indonesia juga termasuk cukup populer PHP ini. Lalu bedanya backend, nanti backend ini website kita lebih dinamis. Jadi nanti banyak kita bermain dengan bahasa program di mana kita nggak perlu ngelakuin hal berulang-ulang, cukup kita lakuin atau tulis kodenya sekali, tapi dengan bahasa program ini kita sudah melihat hasil yang kita inginkan. Mungkin masih abstrak, nanti teman-teman bisa lihat, belajar satu-satu di masing-masing pelajaran ini. Lalu selain bahasa program, kita juga harus belajar database. Database juga ada banyak, bukan berarti kita harus belajar semuanya, tapi kita bisa pilih, ada SQL, ada MySQL, ada SQLite, PortSG kalau nggak salah. Jadi teman-teman cukup kuasain satu yang terkenal, MySQL. Lalu ini istilahnya sudah sedikit advance, ada yang namanya web service. Jadi kalau web service ini kita kayak bikin semacam aplikasi, dia nggak ada interface-nya, nanti orang lain bisa pakai kode kita. Jadi misalnya Twitter, kalau kita mau nampilin profil kita ada widget istilahnya. Jadi Twitter sendiri udah nyediain web service yang bisa kita pakai. Kita tinggal ambil sebagian kodenya yang mereka udah tulis, kita tinggal pakai. Jadi ini untuk komunikasi dengan developer lain istilahnya. Teman-teman nggak perlu terlalu pusing ini dulu. Yang sangat penting dua hal ini. Lalu ada tambahan-tambahan seperti masalah security atau keamanan website kita, yang nanti teman-teman juga sedikit demi sedikit belajar ketika belajar salah satu bahasa ini. Jadi tergantung bahasa yang digunakan. Lanjut, nanti teman-teman juga bakal ketemu dengan istilah-istilah ini. Ada AJAX, JSON, dan XML. Yang mirip adalah JSON dan XML. Ini dua-duanya adalah format data yang kita pakai buat bertukar data. Lalu ada AJAX yang buat nyambungin komunikasi back-end dan front-end kita. Kita nggak perlu terlalu teknis, tapi teman-teman cukup tahu dulu.
ini dia. Nanti kita akan bahas di video berikutnya masalah tool-tool apa. Itu dia tadi masalah back end dan front end. Sampai jumpa di video berikutnya.